Ratusan imigran Rohingya yang ditampung di bekas kantor imigrasi Lok Sumawe didesak segera dipindahkan. Lembaga PBB yang mengurusi pengungsi, UNHCR, meminta segera mencari tempat penampungan lain hingga batas waktu akhir tahun 2024. Desakan pemindahan para pelarian politik asal Myanmar ini karena gedung tersebut akan direnovasi. Apalagi gedung tersebut sudah tidak layak lagi digunakan untuk pengungsi. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Lok Sumawe meragukan ketahanan bangunan bekas kantor tersebut karena sudah termakan usia dan banyak yang rusak. Alasannya karena kantor imigrasi kantor imigrasi Lok Sumawe ini yang ada di Punten itu akan difungsikan lagi sebagai kantor imigrasi ke depannya, karena akan dilaksanakannya renovasi yang insya Allah di tahun 2025. Maka dari itu kantor imigrasi Lok Sumawe ini memohon kita untuk segera memindahkan itu. Karena pengungsi itu dari kantor imigrasi ini, karena akan dilaksanakannya pembangunan kantor imigrasi yang akan difungsikan lagi sebagai kantor imigrasi. Surat pinjam pakai gedung imigrasi untuk penempatan imigran Rohingya selama 3 bulan juga telah disampaikan. Gedung tersebut akan diperbaiki secara total mulai tahun 2025. Namun pihak UNHCR berkelit masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pemindahan ratusan imigran Rohingya. Selama ini 401 imigran Rohingya menempati gedung bekas kantor imigrasi yang sudah melebihi dari daya tampung. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari lembaga UNHCR terkait pemindahan imigran Rohingya ini. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Menjelang Pilkada serentak 2024, sejumlah persiapan mulai dikebut penyelenggara dan instansi terkait. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk kesedaran akan berlangsung pada 27 November 2024. Rapat koordinasi membahas dasar hukum, persyaratan calon, status pekerjaan hingga uji baca Al-Quran bagi calon kepala daerah. Rapat juga membahas persyaratan administrasi calon yang maju pada pilkada kali ini. Uji mampu baca Al-Quran khusus dibahas, karena Aceh satu-satunya daerah yang mewajibkan uji baca Al-Quran bagi calon bupati, wakil bupati. Uji baca Al-Quran akan berlangsung di Masjid Agung Blangpidi sesuai petunjuk teknis KIP. Ya, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi tentang persiapan pencalonan dengan instansi terkait. Karena kita kan tahu bahwa masih ada beberapa instansi yang harus mengeluarkan ataupun produk hukum terkait proses pencalonan ke depan. Sehingga kita perlu lakukan rapat koordinasi pada hari ini. Kalau terkait masalah ASN ataupun ada caleg terpilih yang nantinya maju, itu sudah jelas diatur di PKPU 8 bahwa kalau caleg terpilih itu harus mundur dari caleg terpilih. Jadi nanti partai yang akan memberikan surat kita bahwa calon tersebut mundur dari caleg terpilih, sehingga nanti kita akan tetapkan calon suara di bawahnya. Kemudian terkait masalah PJ ataupun ASN, kita hanya mengikuti PKPU 8 ketika mendaftar, itu ada surat pengunduran diri. Masalah pencalonan kepala daerah yang berasal dari ASN atau pejabat dan anggota DPRK juga dibahas. ASN atau caleg terpilih yang maju pencalonan kepala daerah harus mengundurkan diri dari caleg terpilih. Sementara itu, penjabat bupati yang mencalonkan diri juga harus mundur. Sedangkan saat penetapan calon bupati harus menyertakan surat nonaktif dari ASN. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Nanti bisa diakses oleh seluruh penegak hukum.